Ya pemirsa, pemerintah memutuskan menaikkan harga eceran tertinggi atau head minyak goreng rakyat minyak kita. Kebijakan ini diambil menyusul kenaikan harga minyak sawit mentah atau CPO serta meningkatnya biaya distribusi. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menyatakan telah menyepakati rencana kenaikan harga eceran tertinggi minyak kita. Penyesuaian harga dinilai perlu dilakukan karena harga bahan baku dan biaya distribusi terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Meski demikian, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan besaran kenaikan serta waktu penerapannya belum ditetapkan. Pemerintah masih menunggu perkembangan harga CPO stabil serta menyelesaikan revisi peraturan Menteri Perdagangan terkait harga jual minyak kita. Kita menyepakati akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO. Harga head minyak kita saat ini masih berada di angka 15.700 per liter. Dengan acuan harga CPO sebesar 12.400 per kilogram. Saat ini harga CPO telah meningkat menjadi 15.500 per kilogram. Dari Jakarta, Rizky Anwardi, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui rencana kenaikan harga eceran tertinggi minyak kita di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, kita sudah terhubung dengan rekan kami, Yasmin Atania dan juru kamera Jaka Samsa. Selamat siang Yasmin, bagaimanakah pantauan harga dan ketersediaan minyak kita di sana? Silakan Yasmin. Ya baik, selamat siang Indra dan juga pemirsa. Terkait dengan harga dan juga ketersediaan minyak kita di Pasar Palmerah Jakarta Pusat ini masih menjadi sorotan dari pihak pedagang. Berdasarkan pemantauan kami, untuk minyak kita kemasan 1 liter masih terpantau kosong di sejumlah toko, sementara tersedia minyak kita berukuran 2 liter. Ini dijual di kisaran Rp32.000. Namun dengan stok yang terpantau terbatas. Nah, berdasarkan keterangan pedagang dalam kondisi tertentu, harga bahkan bisa menembus sekitar Rp39 hingga Rp40.000 per 2 liter, terutama jika pasokan ini tidak berasal dari Bulog. Karena hanya ada sejumlah toko di Pasar Palmerah ini, hanya ada 4 toko sembako yang mendapatkan pasokan dari Bulog dikarenakan sudah lulus syarat administrasinya, salah satunya ada memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Sementara untuk di toko sembako lain ini mendapat pasokan dari agen-agen sehingga ada perubahan stok maupun harga yang dijual kepada masyarakat. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan berapa pastinya harga minyak kita di salah satu toko di Pasar Palmerah ini dan juga ketersediaannya seperti apa, saya akan bertanya langsung kepada salah satu pedagang di sini. Selamat siang Ibu, izin untuk wawancara sebentar. Ibu dengan Ibu siapa Bu? Ibu Tika. Ibu Tika. Ibu Tika, untuk di toko sembako Ibu ini sendiri terkait dengan ketersediaan dan juga harga minyak kita seperti apa Bu saat ini? Kalau untuk minyak kita alhamdulillah sih saya stok masih ada, cuma menipis ya. Karena memang dari Bulognya memang pengirimannya agak terlambat. Agak terlambat. Untuk Ibu sendiri menjual dengan harga berapa Bu di sini Bu? Kalau kita dapat dari Bulog kita jual harga Rp32.000. Rp32.000. Iya. Ibu, ini kan berdasarkan penglihatan saya di sini tidak tersedia ya Bu untuk ukuran 1 liter ya Bu. Sejak kapan Bu untuk minyak 1 liter ini tidak tersedia di pasaran? Sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran. Oke. Apakah Ibu mendapat informasi terkait dengan alasan kelangkaan minyak untuk 1 liter ini? Tidak ada. Oke. Ibu, banyak nggak sih Bu di sini masyarakat yang menanyakan ketersediaan minyak kita khususnya yang 1 liter Bu? Menanyakan sih tidak, cuman paling dia ya hanya menanyakan ada nggak minyak 1 liter gitu. Kita jawab aja nggak ada, mereka sih tidak menanyakan lebih lanjut. Tidak menanyakan lebih lanjut. Ibu, dari sisi pedagang sendiri untuk harapannya terkait dengan ketersediaan dan juga harga minyak kita sendiri seperti apa Bu? Harapannya semoga minyak kita itu segera terrealisasi untuk semua kios itu mendapatkan. Jadi semua kita rata ya, ada minyak kita semua sehingga masyarakat itu bisa mendapatkan minyak kita dengan mudah. Dan untuk harga sebisa mungkin kan saya dengar-dengar harga headnya mau naik ya. Kalau bisa dengan harga yang sekarang aja minyak kita menurut saya sudah mahal ya. Kalau kita dapat Bulog mungkin
harga masih terjangkau. Cuma kalau kita kehabisan dari Bulog, otomatis kita akan ngambil dari luar. Di luar Bulog pasti lebih mahal. Nah, kalau dinaikkan lagi itu nanti harganya nyampe berapa? Apakah nggak membebani masyarakat dalam keadaan ekonomi Indonesia yang tidak baik-baik aja saat ini kan? Nah, itu harapannya ya untuk dinaikkan sih kalau sebisa mungkin ditunda. Gitu. Kalau bisa malah diturunkan biar masyarakat lebih terjangkau lagi untuk daya belinya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak Ibu Tika atas waktu dan informasinya ya Bu. Ya, Indra dan juga pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan salah satu pedagang sembako di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Dan pedagang pun berharap agar stok atau ketersediaan minyak kita di pasaran dapat kembali normal sehingga masyarakat memiliki akses lebih untuk mendapatkan minyak rakyat dengan harga yang terjangkau. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Yasmin Atania menyampaikan langsung di Pasar Palmerah, Jakarta. Selamat bertugas kembali Yasmin. Ya pemirsa, pemerintah merespon anjloknya nilai tukar rupiah yang menembus level 18.000 per dolar Amerika Serikat. Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah meyakini nilai tukar rupiah akan kembali pulih mengingat fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Kamis 4 Juni 2026 yang menembus level 18.049 per dolar Amerika Serikat. Dalam keterangannya, Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah meyakini nilai tukar rupiah akan kembali pulih. Hal ini mengingat fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang tetap terjaga. Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens. Ia memastikan pemerintah melakukan sejumlah langkah dalam mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah. Berkenaan dengan masalah rupiah, kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens untuk terus memonitor dan kemudian melakukan langkah-langkah. Tapi yang pasti bisa kami sampaikan bahwa kita harus yakin bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi, kemudian dari inflasi yang masih terjaga, insya Allah sesungguhnya kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat. Adapun sebelumnya rupiah spot ditutup di level 18.049 per dolar Amerika Serikat pada akhir perdagangan Kamis 4 Juni 2026 atau melemah 0,45% dari sehari sebelumnya di posisi 17.967 per dolar Amerika Serikat. Level tersebut tercatat sebagai posisi penutupan rupiah yang terlemah sepanjang sejarah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah hingga berdampak pada produksi tahu Cibuntu, Kota Bandung, Jawa Barat. Hal ini disebabkan kenaikan harga kedelai impor yang sebelumnya Rp9.000 per kilogramnya pada Maret lalu dan kini tembus mencapai Rp11.000 per kilogramnya. Meski para produsen tahu dan tempe belum menaikkan harga jual dagangannya, namun keuntungan yang mereka dapat turun drastis. Bahkan hanya cukup untuk bertahan agar produksi tetap berjalan. Terkait hal tersebut, para produsen tahu dan tempe meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret guna menstabilkan harga kedelai. Jika harga terus melambung, mereka mengancam akan demo, turun ke jalan dan mogok produksi. Banyak yang udah mulai merugi juga ada, dan yang kalau berkurang udah pastilah keuntungannya berkurang. Tapi sebagian masih tetap bertahan, banyak yang bertahan. Semuanya masih bertahan. Bertahan semuanya. Cuman ya kalau terus naik begini ya mungkin ada yang nggak bertahan, ada yang nggak bisa bertahan ada pasti. Ya pemirsa, salah satu gerai penukaran uang asing Cirebon, Jawa Barat ramai aktivitas sejak Jumat pagi. Lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menyentuh lebih dari Rp18.000 per dolar AS
membuat masyarakat ramai-ramai menukarkan uang asing milik mereka. Dibandingkan hari biasa, peningkatan permintaan penukaran uang mencapai lebih dari 30% atau sekitar 80 pelanggan sehari sejak dolar AS terus merangkak naik. Diperkirakan jika nilai tukar dolar terus mengalami kenaikan, maka permintaan penukaran di money changer juga akan meningkat. Di sini sendiri sih rata-rata dari customer itu memang lebih meningkat ya dari penukaran. Jadi karena kita selalu menawarkan, menginfokan update-nya tentang rate dolar ini ke customer, jadi customer pun ada beberapa yang antusias untuk artinya ada menjual. peningkatan ya Pak? Tapi ada beberapa juga yang menahan, ingin masih memantau rate dolar ini ingin setinggi apa lagi gitu. Oh gitu. Jadi ada yang masih berpikiran ini kemungkinan masih akan bisa naik lagi gitu. Berapa persen Pak peningkatannya Pak? Peningkatan untuk saat ini dari 20 sampai 30%. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa mengungkapkan posisi APBN periode Mei 2026 tercatat defisit 180,4 triliun rupiah. APBN Mei ini naik 763,2% secara tahunan, yang didukung penerimaan pajak dan bea cukai yang tumbuh signifikan serta belanja negara meningkat. Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN sampai dengan 31 Mei 2026 mencapai 180,4 triliun rupiah atau setara 0,70% terhadap produk domestik bruto. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa saat konferensi pers APBN kita edisi Juni 2026. Defisit ini tumbuh 763,2% secara tahunan dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, yakni sebesar 20,9 triliun rupiah. Defisit ini disebabkan oleh selisih antara penerimaan negara keseluruhan sebesar 1.185 triliun rupiah hingga akhir Mei lalu. Pertumbuhannya mencapai 19,1% secara tahunan. Tercatat seluruh komponen penerimaan tumbuh positif. Menkyu Purbaya mengungkapkan penerimaan pajak terrealisasi 834,4 triliun rupiah atau tumbuh 22,1% dari 683,3 triliun rupiah pada Mei 2025. Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai juga melanjutkan pertumbuhan positif dari April. Setelah sepanjang kuartal 1 2026 terkontraksi, realisasinya mencapai 123,8 triliun rupiah atau tumbuh 0,7% secara tahunan. Target ya, kita selalu ingin mempercepat belanja saat mencapai 1.365,4 triliun rupiah. Yang merata nih, Kementerian Lembaga 58,9% tumbuhnya, non-kementerian lembaga 47%. Surplusnya jadi defisitnya mengalami triwulan sampai dengan Mei defisitnya 0,7. Jadi kalau lihat dari situ APBN kita amat aman. Tapi yang jelas bisa kita kendalikan utamanya kenapa? Karena pajak dan bea cukai ada perbaikan yang signifikan. Purbaya juga membantah kondisi APBN picu pelemahan rupiah. Purbaya menyebutkan pertumbuhan tinggi sejalan dengan strategi pemerintah untuk menyamaratakan belanja sepanjang tahun. Kemudian kesimbangan primer tercatat surplus sebesar 58,6 triliun rupiah. Kita beralih ke informasi haji pemirsa. Untuk meningkatkan keselamatan jemaah dalam pelaksanaan haji khusus tahun 2026. Kementerian Haji dan Umroh memberlakukan sejumlah aturan baru, di antaranya penegakan istitah kesehatan dan kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan. Untuk memperkuat tata kelola dan perlindungan jemaah, terdapat sejumlah penyesuaian kebijakan dalam pelaksanaan haji khusus tahun 2026. Aturan baru ini menuntut setiap jemaah haji khusus memiliki kelengkapan istitoah kesehatan, termasuk riwayat kesehatan serta menjadi peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini bertujuan untuk meminimalisir resiko kesehatan selama ibadah dan mempercepat penanganan medis jika diperlukan. Sekarang ini ada istitoah kita dahulukan. Istitoah kesehatan bagi jemaah yang akan berangkat haji khusus kita dahulukan. Faktanya sekarang kita lihat saat ini jemaah haji khusus yang meninggal baru 2 ya mudah-mudahan tidak ada lagi ya. Artinya ini penerapan istitoah yang tadi semula di travel itu keberatan, sekarang dengan kondisi kayak begini mereka akhirnya terus mengakui dan ternyata memang betul harus menerapkan istitoah yang lebih baik. Dengan penerapan aturan baru ini, Kementerian Haji dan Umroh berharap pelaksanaan haji khusus menjadi lebih teratur, resiko kesehatan berkurang dan pelayanan jemaah semakin profesional.
Dari Mekah, Arab Saudi, Eti Juitasari, MCH 2026 melaporkan. Sementara itu Kementerian Haji dan Umroh terus mengawal proses kepulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama dari Arab Saudi menuju tanah air. Sebanyak 28 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi dengan total 11.120 orang yang terdiri dari jemaah dan petugas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 19 kloter telah tiba di Indonesia dengan total lebih dari 7.000 orang. Selain jemaah reguler, kepulangan jemaah haji khusus juga terus berlangsung.